Soalnya kayak mungkin kan yang orang-orang tahu tuh emang aku aktifnya dari tahun 2014. Cuman emang itu kan 2014 kira-kira aku tuh kelas 1 SMA, baru masuk kelas 1 SMA. Menurut gue berada di dunia entertain banyak banget pengalaman yang apa ya, yang gak bakalan pernah gue dapetin dimanapun. Apa yang bikin Syifa Haju uring-uringan? Lu suka uring-uringan gak sih? Yang bikin gue uring-uringan itu biasanya kalau misalkan gue tuh orangnya overthinking. Jadi biasanya kalau misalkan gue lagi overthinking, biasanya uring-uringan gak jelas gitu, kayak kepikiran hal yang gak perlu dipikirin atau lagi dapet biasanya. Ya kalau dapet semua lah, maksudnya apalagi gue Epi yang di rumah. Nah, terus kita lanjut lagi dari dinda.karisa_. Keluh kesah saat syuting. Kalau kesah saat syuting itu biasanya apa ya? Kalau dapat produksi yang kurang bisa kurang bisa menghargai kita misalnya. Oh, I see. Misalnya gitu, kayak nggak mikirin kondisi kita gitu, nggak mikirin kondisi pemain atau kru di lokasi, biasanya kayak gitu sih. Kadang sebenarnya kan pada dasarnya mood pemain itu dijaga kan bukan untuk sebuah kepuasan ya. Iya, karena benar. kan memainkan sebuah peran, apalagi peran yang di luar zona nyaman kita itu kan sulit. Sulit, benar. Dan kita harus nemuin titik ibaratnya pintu masuk, pintu keluar untuk kita masuk ke peran itu. Benar. Dan itu pintunya itu dari sebuah mood kalau nggak salah. Gue sih belajar kalau nggak salah gitu. Terakhir nih ya, dari Arini_Setiasih 25. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam. Tolong tanya Syifa, mau lanjut kuliah atau stay di dunia hiburan? Sejujurnya aku pengen banget lanjut kuliah. Cuman tuh kenapa gue nunda kuliah sampai berapa tahun, karena emang gue ngerasa gue masih dikasih kesempatan yang besar banget di dunia entertain, dan apa ya, kesempatan itu belum tentu datang 2 kali gitu loh. Jadi kayak gue pengen apa ya, ini kan salah satu berkah dari Allah juga kan. Jadi kayak ya udah deh, kalau kuliah insya Allah bisa nanti gitu. Kan untuk belajar tuh tidak ada umurnya ya. Tidak ada umurnya. Tapi kesempatan biasanya berumur. Iya, benar. Kesempatan tuh berumur guys. Bener. Nah Syif, ini kita lanjut ya. Jadi gua ada sebuah permainan. Sebenarnya bukan permainan sih, ini juga tetap seperti tanya jawab. Gue telah mencari di Google. Nih ya, bisa dilihat ya. Di Google, ini Google gue ketik Syifa Haju. Gue pilih 5 teratas lah. Kira-kira ini Syifa Haju apa? Ini mostly kan kalau Google itu kan dari algoritma. Jadi kayak mungkin orang-orang yang pengen cari tahu tentang lo, jadi mostly paling atas. Sebenarnya sih ini gue agak acak sih. Nah tuh takutnya dicek, ntar gue disangka bohong lagi kalau paling atas. Ini gue agak acak. Ini 5 teratas yang paling orang sering cari. Oke. Ya. Nih boleh lo buka satu-satu nih Syif. Dari yang pertama, Syifa Haju. Mohon maaf. Keturunan. Syifa keturunan apa? Kenapa sih orang pada nyari keturunan? Maksudnya gimana sih? Keturunan ibu dan ayah. Bingung ngejelasinnya gimana. Gue tuh kayak pas lihat itu aja kayak Syifa keturunan. Emang nggak bisa Syifa kenaikah? Kok Syifa Haju keturunan? Keturunan kenapa nih? Syifa Haju keturunan. Aku Gorontalo, ayah aku Sunda. Bisa bahasa daerahnya? Lebih bisa dua-duanya tapi sedikit. Oh bisa dua-duanya, bisa Sunda. Kalau Sunda aing bisa. Atulah kasar. Ulah gitu lah. Kita lanjutkan yang kedua nih, Syifa Haju. Syifa Haju. Jing. Syifa Haju kecil. Syifa Haju kecil. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak masa kecilnya Syifa Haju. Masa kecilnya mungkin ya. Tapi kita udah nyari sih fotonya Syifa yang kecil. Sayangnya karena ini masih belum bisa diganti-ganti logo ini. Iya. Kita kasih lihat nanti di editing. Kayak Syifa juga udah tahu loh, karena itu kayak pernah masuk sebuah tabloid atau apa ya sebutannya ya, kayak berita-berita digital gitulah, Syifa kecil. Di situ gua ngeliat kayak mungkin teman-teman yang ngeliat juga, kayak Syifa tuh sudah pintar bergaya dari masa kecil ternyata ya. Fotonya banyak banget sih pas nyari Syifa kecil. Terus sampai foto paling kecil. Kecil banget sama kelihatan. Oh, sampai segini. Kita lanjutkan. Terus Syifa Haju.
Bentar ya guys. Maaf ya guys, agak susah dikelet. Agak susah dikelet. Agak kenceng kita nempelnya. Bisa sih? Bisa. Syifa Haju dulu. Mungkin ini orang-orang nyari karena aku cukup beda sih dulu sama sekarang. Karena dulu aku, yang gue beda nggak sih Li menurut lo pas lo terakhir yang kalau ketemu gue? Gua melihat lo, gue harus berusaha fair nih. Gue takutnya karena ngeliat lo sekilas juga di TV, jadi seolah-olah mengikuti perubahan lo gitu loh. Tapi kalau misalkan dulu dan sekarang, kayak dari pertama ketemu beda banget sih. Ya nggak banget. Gue masih ngeliat mata yang sama, bentuk wajah yang sama, cuman memang postur yang beda. Iya. Dari masa soalnya kayak sekolah. banyak banget orang-orang yang bilang gue tuh operasi. Serius lo? Sumpah saking kayak mungkin mereka ngelihat gue sekarang beda sama yang dulu gitu loh. Padahal kayak kenapa sih orang nggak bisa ini banget langsung dibilang operasi? kayak kalau gue operasi, muka gue bakal jauh lebih sempurna dari kayak bener-bener menjadi sesuai apa yang gue mau banget gitu kan. Kayak nggak mungkin banget kalau operasi. Aku masih bersyukur sama pipi cabi aku ini kok. Kita lanjut, itu bisa jadi pipi bawa rezeki guys, jangan salah. Iya kan? benar nih. Kita lanjutkan nih, Syifa Haju. Mohon maaf ya. Kayaknya digosok deh sih, kayak kupon. Iya nih, kayaknya digosok dulu baru kelihatan. Anda belum beruntung tulisannya. Iya, kita cari yang nomor lain ya. Jadi kayak main Syifa Haju film. Syifa Haju film. Baju film. Syifa. Lu luar Sundanya pasti pancing. Syifa Haju film. Itu kalian bisa Google beneran. Mungkin mereka kepo aku filmnya apa aja. Tapi jangan lupa ditonton. Film terbaru yang lagi tayang tadi apa? Itu series, itu Kisah Untuk Diri. Ya. Kalian bisa nonton di, boleh nyebut nggak sih? Boleh. Kalian bisa nonton di WeTV, jangan lupa ditonton. Tuh ada yang film juga akan syuting juga ada ya. Oh yang baru mau tayang ada. Baru mau tayang belum juga tahu ada. kapan tapi. Iya. Dan pokoknya kalau nyari film Syifa Haju banyak, sampai film-film yang lama. Gue tuh juga baru paham tuh, oh lu main di sini karena kan nggak ngikutin semua gitu sih. Yang terakhir, ini agak panjang nih ya. Mari kita lihat. Dari tengahnya aja coba. Dari tengah. Dari tadi. Ya Allah, dari episode 1 kayak begini. Episode 1. Syifa Haju dan Rizky Nazar. Siapa sih ini Rizky Nazar ini? Kenapa begitu? Ini most. Pada nyari ini orang Syifa Haju dan Rizky Nazar. Emang siapa sih lu Rizky Nazar tuh? Rizky Nazar tuh sebuah alga-alga ya? Oh bukan. Ya Allah, parah banget Ki. Maaf bukan sebuah alga-alga. Rizky Nazar. Ini most nih. Sebenarnya ini gua akuin ini yang paling atas sebenarnya. Supaya ini kocak banget ya. It's crazy how the universe work for us. Jadi kayak dulu pas aku ketemu sama Ali dulu banget tuh kayak dia suka bilang dia kenal sama Rizky Nazar. Terus dulu tuh kayak Rizky Nazar tuh cukup menjadi idola dari dulu aku masih kayak ngerintis karir tuh kayak Rizky Nazar tuh udah jadi idola jadi gitu. someone saat itu iya, ya. sedangkan dia waktu itu kayak kenal kan sama Rizky, kayak malah deket, bisa dibilang tuh deket banget kan sama Rizky. Jadi dia bilang kayak, oh iya gue kenal bang sama Rizky gitu. Terus sekarang ketemu lagi dengan posisi yang kayak aneh banget ya. Oh aneh? Kok nggak, aneh? maksudnya Saya kayak bukan calon dunia mertua Anda. dunia tuh sempit banget. Dulu aku nggak kenal Rizky sama sekali gitu iya, loh. Betul. Terus pas gue kan maksudnya gue tuh ya berteman tapi gue bukannya sebegitu keponya tau gak sih? Iya. Jadi kayak gue ya Rizky mau kenal siapa masa gue harus tanya kan enggak kan? Tapi pas gue lihat kedekatan sama Syifa Haju, ya anjing gue kenal nih, gue tahu nih orang nih, gue pernah kenal maksudnya gitu. Syifa Haju dan Rizky Nazar. Tapi lu gue sih kalau nggak salah pas lagi observasi seminggu apa 2 minggu sebelumnya di vlog lain sama Natasha Wilona kalau nggak salah ya. Situ tuh ramenya kayak statement soal lu sama Rizky. Emang kenapa sih kok kayaknya berita jadi banyak banget itu? Nggak tahu sih, menurut gue kayak banyak banget berita simpang siur kayak dari dulu deh. Soal gue tuh banyak yang gue juga nggak ngerti ya, kayak gue suka ngasih statement apa sampai ada berita ada orang ketiga, ada salah satu orang yang disebut jadi orang ketiga kayak mungkin gini ya, sinetron yang lagi di TV itu lagi kurang asik, jadi mereka buat sinetron sendiri gak sih? Iya, kadang-kadang suka bingung sama media, maksudnya kayak memberitakannya tuh suka aneh-aneh dan ngebuat orang jadi berspekulasi sendiri dan jadi giring opini yang enggak gitu loh. Iya, jadi kayak makanya gue tuh kayak bingung, perasaan gue lihat adem-adem aja kok
kayaknya orang senang banget gitu ya ada bikin-bikin sesuatu ya. Oke Sif, yang Google kita udah terjawab semua. Jadi next kalau kita undang Siva lagi di Google kalau bisa udah ganti tuh pertanyaannya. Udah terjawab semua kan, jadi jangan lagi. Nah Sif, boleh nih gue ambil. Apa lo mau simpen? Biar lo inget tahun segini masih. Makasih banyak. Sif, ini kita menuju ke closing. Seberapa penting sih fans buat lo? Seberapa penting fans buat gue? Pastinya penting banget. Karena yang ngebesarin gue kan juga mereka, yang selalu stay sama gue mereka. Jadi kalau dibilang seberapa penting, ya penting banget sih, walaupun kayak gue nggak bisa selalu keep in touch sama mereka. Apalagi gue kayak lagi nggak, gue tuh orangnya slow respon. Jadi kayak suka kasihan sih sebenarnya kalau mereka tuh apa ya, kayak gue tuh pengen banget bisa balesin satu-satu tapi kayak ya susah gitu loh. Jadi paling kalau dulu kan gue masih kayak suka ketemu sama mereka kan, maksudnya kayak bikin acara ngumpul gitu. Kalau sekarang kayak udah susah karena gue belum berani juga kan untuk kayak ngumpul-ngumpul gitu. Di masa pandemi. Iya, jadi paling kayak ya Zoom meeting gitu-gitu. Tapi gila sih, mereka luar biasa banget sih, kayak suka bikin penggalangan dana, terus suka ngirimin kado gitu-gitu sih. Berarti banyak yang ada yang mensupport Siva tuh banyak banget. Kayak dan mereka juga nyadarin gue kalau misalkan masih banyak banget yang sayang sama gue. Kayak mereka nih bukan siapa-siapa gue, bukan keluarga gue, bukan sahabat gue. Maksudnya bukan orang yang dari gue kecil ada di hidup gue, tapi mereka bisa sayang banget sama gue gitu loh. Oke Sif, nah Sif, setelah udah mendalami sekarang, ya bisa udah dibilang mendalami aktris, nyanyi, modeling juga kah? Dulu. Tapi masih lah ya beberapa kali foto-foto juga kan untuk sebuah produk. Terus apalagi sih Sif setelah ini Sif? Kayak ada nggak sih hal baru, entah presenter mungkin, atau host, atau bisnis? Ada nggak sih rencana dari Siva Haju untuk tahun ini atau mungkin tahun depan? Gue tuh nggak pernah tahu rencana gue ke depannya apa sih, kayak jalanin aja. Cuman selama gue masih punya peluang dan opportunity untuk bisa melakukan suatu hal yang bisa gue enjoy jalaninnya, pasti akan gue lakuin gitu. Cuman kalau untuk bisnis pengen sih, cuman belum tahu, masih harus dipikirkan dengan matang-matang. Emang kalau bisnis itu harus diulik dalam-dalam. Karena kan itu kan dari satu dunia yang berbeda lagi kan. Betul. Gitu. Nggak semudah kata orang, jual beli itu nggak mudah sebenarnya. Iya makanya. Sif, harapan di dalam masa pandemi ini apa sih Sif? Harapannya semoga kita semua bisa tetap sehat yang pastinya ya, bisa tetap bertahan dengan kondisi seperti ini, karena pasti situasi pandemi ini nggak gampang buat semua orang. Betul. Apa ya harapannya, yang penting semuanya bisa tetap ngerasa aman, sehat selalu. Dan kayak pandemi, sejujurnya ya kayak di tahun sebelumnya dan di pandemi itu ngajarin banyak banget hal buat gue gitu loh. Kayak kita kehilangan banyak banget di pandemi, kehilangan orang terdekat, kehilangan ini, kehilangan itu. Jadi lebih bisa kedepannya insya Allah semoga di saat pandemi ini mungkin udah selesai, kita bisa lebih menghargai segala sesuatunya dengan baik ya, setiap waktu yang dikasih sama Tuhan buat kita gitu. Dan angka-angka buat temen-temen yang masih kayak kayak buat gue nggak impact corona, angka-angka yang tiap hari kena, yang meninggal itu angka-angka beneran, itu manusia jumlahnya, manusia. Iya kayak jujur ya gue suka masih gregetan banget sama orang-orang yang ignorant, dalam arti tuh kayak nggak percaya istilahnya sama corona. Well, nggak apa-apa kalau kalian punya opini masing-masing, cuman kayak kalau untuk menginfluence orang-orang untuk jangan percaya sama corona, kayaknya itu bukan sesuatu hal yang benar sih, kayak karena ini real banget gitu loh situasinya. Banyak sekali yang udah kehilangan orang yang mereka sayang karena virus ini gitu loh. Betul. Sif, gue bener-bener dari lubuk hati gue terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Lo udah mau jadi bintang tamu perdana, udah nyempetin datang ke sini. Ini gue bener-bener gue sih ya gue gitu karena apa ya, deg-degan gitu loh ketika kayak aduh mau nggak ya karena gue ngerasa gue nggak pernah ngewawancara Siva gitu loh, even kenal setelah sekian lama. Aneh banget diwawancarain sama teman sendiri, sumpah. Kayak sering ketemu main doang, tiba-tiba ditanyain gitu loh. Tapi alhamdulillah kan, gue tuh bener-bener loh, maksudnya observasi karena gue pengen untuk. Sejujurnya Ali itu jauh lebih niat dari mostly kebanyakan media-media yang suka wawancarain gue, yang biasanya tiba-tiba kayak, sumpah ya gue tuh sering banget. Baru terjadi kemarin pas gue ada press con.
ada media mau wawancarain gue terus nyamperin gue terus nanya, ini benar Mbak Syifa Haju kan ya? Hah? Dia nanya gitu? Iya, kayak jadi mau wawancarain tapi nggak kenal gitu. Bagaimana ceritanya? Dia nyari orang hilang apa mau wawancara? Iya, kayak, ini Mbak Syifa Haju, bener kan ya? Kayak gimana sih ceritanya? Gitu. Bukan berarti gue pengen dikenal juga, nggak, cuman kayak masa nggak tahu. Maksudnya mau kecuali nggak mau wawancara ya nggak tahu mah wajar. Masa mau wawancara nggak tahu narasumbernya siapa kan bingung gitu loh. Ini Ali luar biasa. Jadi kalian harus nonton ya, kalian harus mengapresiasi semua keniatan yang dia lakukan ini luar biasa. Karena aku aja nggak seniat ini guys. Jangan lupa untuk, boleh dibantu Syif? Jangan lupa buat di like videonya, di komen yang banyak-banyak, di subscribe ke YouTube channelnya karena nanti nextnya dia mau datengin bintang tamu yang keren-keren banget. Closingnya dibantu loh, terima kasih banyak Syifa Haju. Gue juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Selasar Sesatu Cawang dan juga Saira Home Living. Saira Home Living tuh. Oke, terima kasih banyak Syifa. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Amin. Kirim salam sama nyokap. Sehat selalu buat keluarga. Jangan lupa itu makanan dari mama saya. Baik banget. Terima kasih Tante Evi makanannya. Dari Bu Evi, dari kuenya Bun. Jangan lupa tuh ya. Oh iya, aku mau pesen loh guys. Ada kue kastengel. Banyak. Udah nggak usah sebutin sih. Tiap hari itu bertambah. Oh iya, tiap hari bertambah. Jangan, rumah itu pabrik makanan. Oh iya, benar. Gue pusing tiap hari apa didagangan ini. Oh iya. Terima kasih banyak Syifa sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kayak kata Syifa Haju tadi, sehat-sehat selalu, tetap di rumah kalau nggak ada kepentingan untuk keluar. Jadi yaudah, goodbye. Bye-bye.